Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sedang pendataan pegawai non-ASN atau honorer di daerah-daerah. Ada timbul pertanyaan dari teman-teman banyakkan honorer. Akan diangkatkah semua honorer menjadi ASN? Honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga keamanan, kebersihan, supir, tenaga administrasi, tenaga kependidikan, tendik, diangkatkah ini semua? Mari kita ikuti. Hampir semua honorer menginginkan agar diangkat menjadi ASN, P3K ataupun PNS. Ini harapan-harapan daripada teman-teman honorer. Kita akan melihat peta perkembangan dan kebijakan pemerintah untuk honorer ini. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau yang lainnya. Kita bahas dulu tentang honorer guru. Bagaimana kebijakan perkembangan honorer guru sampai sekarang ini? Kita lihat. Juknisnya sudah keluar melalui Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah tahun 2022. Ini sudah keluar, berarti sudah ada juknisnya. Kemdikbud membuat formasi tahun 2022 guru honorer akan diangkat menjadi P3K sebanyak 970.410 formasi. Apa artinya ini? Bahwa honorer guru sudah aman. Kenapa saya katakan aman? Banyaknya formasi ini, 970.410. Hampir semua tenaga honorer guru sudah bisa diangkat menjadi P3K. Aman. Kita bahas perkembangan kebijakan pemerintah tentang honorer tenaga kesehatan. Nah, ini perkembangannya. Ada kesepakatan Menpan RB dan Kemenkes untuk merekrut P3K tenaga kesehatan. Pada tanggal 3 Mei 2022, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Aryayanti Anaya menyampaikan Kemenkes akan merekrut P3K sebanyak 200.000 tenaga. Itu terdiri daripada perawat, bidan, dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kefarmasian, gizi, kesehatan lingkungan, dan juga spesialis. Kemenpan berjanji akan mengeluarkan juknisnya, permenpannya tentang rekrutmen tenaga kesehatan di Kemenkes ini. Jadi ini tinggal menunggu juknisnya. Sekarang kita bahas perkembangan kebijakan pemerintah tentang honorer tenaga keamanan, honorer tenaga kebersihan, honorer tenaga supir. Bagaimana kebijakannya? Kita lihat. Berdasarkan surat edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bapak almarhum Cahyokumolo. Di sana dikatakan bahwa tenaga honorer keamanan, honorer tenaga kebersihan, honorer tenaga supir akan dialihdayakan, yaitu outsourcing. Ini bukan lagi katanya, tetapi sudah berbentuk instruksi melalui surat edaran Menpan tersebut. Tenaga penjaga sekolah, cleaning service, itu sudah pasti dibuat outsourcing. Kenapa sudah pasti? Kita lihat, sudah keluar juknisnya. Hai teman-teman, apabila sudah keluar juknisnya dari pemerintah pusat, tidak akan mungkin lagi diangkat menjadi ASN ataupun P3K. Ini sudah jelas petanya. Tenaga keamanan, kebersihan, supir akan dibuat menjadi outsourcing. Seperti apa nanti aplikasinya di daerah, itu tergantung pemerintah daerah. Sekarang kita akan bahas perkembangan kebijakan pemerintah tentang honorer tenaga administrasi, honorer tendik di sekolah. Saya informasikan dulu perkembangannya. Tendik di Kemenak 2022 akan merekrut 48.776 formasi.
yang terdiri daripada pustakawan 5.241, laboran 754 formasi, pembina asrama 781 formasi, kepala tata usaha 7.221. Tetapi ini hanya Tendik di Kemenak. Tendik di Kemdikbudristek sampai sekarang belum ada informasinya. Baik di rapat-rapat RDP antara Kemdikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI tidak pernah mempresentasikan akan direkrut Tendik. Nah ini, supaya teman-teman Tendik yang di sekolah, operator sekolah, penjaga perpustakaan, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, tukang kebun, supaya tahu informasi ini. Artinya, jangan PHP yang dari mass media. Kita harus pintar mencari informasi yang benar. Saya katakan kepada teman-teman Tendik, jangan terlalu berharap tahun 2022 menjadi ASN. Kenapa? Sudah kelihatan dari kebijakan-kebijakan daripada pemerintah bahwa tahun 2022 mungkin hanya di Kemenak yang diangkat Tendik. Tetapi untuk di sekolah-sekolahan di bawah naungan Kemdikbud hampir tidak ada nantinya. Nasib daripada tenaga administrasi, nasib daripada tenaga Tendik yang di kantor-kantor, di sekolah, belum ada kejelasannya. Belum ada juknisnya. Kalau dikatakan belum ada juknisnya berarti belum jelas. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.